kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Hasil praktikum ini disusun oleh saya, Nabila Bebita Madawi dengan NIM 2210 2070006. Saya Maidar Rauf dengan NIM 22102007000067. Kemudian saya Dani Catur Pamungkas dengan NIM 22102007000105. Dengan saya Rian Dwi Wahyuda dengan NIM 221020700107. Dengan saya Muhammad Ramadan 221020700114. 1. Perencanaan produksi. Pada modul 1 pada pengumpulan data terdapat TBD yaitu sebesar 55,20, PPD terdapat 56 dan TLD 50,40, LBD 42,60, LPD 36 dan terdapat di desain kursi multifungsi terdapat pada ukuran berikut. Di struktur produk TRI terdapat level 0 kursi multifungsi setrika, rakitan kaki level 1, palang kaki level 2, kaki depan level 2. Dan pada level 1 terdapat rakitan dudukan, level 2 dudukan, penyangga dudukan, palang dudukan. Dan terdapat di level 3 yaitu engsel dan engsel. Dan pada level 1 terdapat rakitan sandaran, level 2 terdapat di sandaran, kaki belakang, dan palang kaki. Dan level 3 di pasak dan grendel. Selanjutnya pada bill of material yaitu terdapat kursi setrika kuantiti 1 level 0 dan rakitan kaki level kuantiti 1 level 0, rakitan dudukan kuantiti 1 level 1, rakitan sandaran kuantiti 1 level 1, kaki depan kuantiti 2 level 2 dan dudukan di kuantiti 1 level 2 pada papan kayu 150 x 36 x 2 cm dan bahannya digunakan papan kayu 40 x 36 x 2 cm. Di penyangga dudukan kuantiti 2 level 2 terdapat kayu balok 4 x 4 x 300 cm dan bahan yang digunakan kayu balok 4 x 4 x 72 cm. Di palang dudukan kuantiti 2 level 2 kayu balok 4 x 4 x 300 cm dan bahan yang digunakan kayu balok 4 x 4 x 72 cm. Di sandaran kuantiti 1 level 2 papan kayu 150 x 36 x 2 cm dan bahan yang digunakan papan kayu 85,4 x 36 x 2 cm. Di kaki belakang terdapat kuantiti level 2 level 2 kayu balok 4 x 4 x 260 cm dan bahan yang digunakan kayu balok 4 x 4 x 185 cm. Yang terakhir atau yang ke-11 terdapat kuantiti 4 level 2 bahannya tersedia kayu balok 6 x 4 x 200 cm dan bahannya digunakan kayu balok 6 x 4 x 144 cm. Yang ke-12 yaitu engsel pada kuantiti 2 level 3 bahannya tersedia engsel 5 cm dan bahannya digunakan engsel 5 cm juga. Dan ke-13 pasak kuantiti 2 level 3 bahannya tersedia pasak 7 cm dan bahannya digunakan pasak 7 cm. Dan pada grendel kuantiti 2 level 3 bahannya tersedia grendel 2 dan bahannya digunakan juga grendel 2. Di modul 1 pengolahan data perhitungan MRP menggunakan Microsoft Excel. MRP mencakup kebutuhan kotor bersih dan pelepasan berdasarkan lead time 1 sampai 2 bulan. Total kebutuhan kotor 2200 unit. Total komponen 14 jenis. Tabel 4.1 material requirement planning MRP pada level 0. Kursi multifungsi setrika pada level 1 lead time 1 terdapat kebutuhan kotor di bulan 9 350, bulan 10 450, bulan 11 750, bulan 12 650 dan sediaan di tangan bulan 1 95, bulan 2 95, bulan 3 95 sampai dengan bulan 8 bulan 95. Pada kebutuhan bersih terdapat di bulan 9 255, level 10 450, level 11 750, level 12 650. Pada pelepasan direncanakan terdapat di bulan 8 255, bulan 9 450, bulan 10 750, bulan 11 650. Pada tabel MRP palang kaki level 2 yaitu kebutuhan kotor pada bulan 7 410,
8 900, 9 1500 dan bulan 10 1300. Pada janji tangan bulan 1 sampai bulan 6 50. Dan ikutan bersih terdapat di bulan 7 360 dan bulan 8 900, bulan 9 1500, bulan 10 1300. Di pelepasan direncanakan terdapat bulan 6 di 360, bulan 7 900, bulan 8 1500, bulan 9 1300. Dan kesimpulan pada modul 1 yaitu proses manufaktur membutuhkan perencanaan bahan baku dan waktu produksi yang tepat. Bill of material atau BOM berfungsi penting sebagai dasar perencanaan jumlah material yang digunakan. MRP memungkinkan perusahaan mengatur kebutuhan bahan secara efisien dengan memperhatikan stok awal dan lead time. Perhitungan MRP menghasilkan jumlah kebutuhan bersih dan waktu pemesanan tiap komponen dengan akurat. Penggunaan data antropometri membantu mendesain kursi multifungsi yang sesuai dengan dimensi tubuh pengguna. Modul 2 line balancing. Yang pertama adalah tabel proses produksi. Yang pertama, kegiatan pekerjaan adalah inspeksi dengan kode A, text time adalah 10 menit. Yang kedua adalah pengukuran dengan waktu 14 menit. Yang ketiga adalah pekerjaan pemotongan dengan waktu 35 menit. Kemudian yang keempat adalah penghalusan dan inspeksi dengan waktu 17 menit. Yang kelima adalah kegiatan perakitan dengan waktu 35 menit. Yang keenam adalah kegiatan pengecatan dengan waktu 20 menit. Yang terakhir adalah kegiatan inspeksi akhir dengan waktu 10 menit. Jadi total waktu yang digunakan untuk memproduksi 1 unit kursi adalah 149 menit. Yang kemudian berikut adalah operasian proses chart dari hasil praktikum. Selanjutnya adalah presiden diagram. Presiden diagramnya yaitu dimulai dari pekerjaan A dengan waktu 10 menit, pekerjaan B 14 menit, pekerjaan C 35 menit, pekerjaan D 17 menit, pekerjaan E 35 menit, pekerjaan F 20 menit, dan pekerjaan G 10 menit. Kemudian masuk pada pengelolaan data di modul 2. Produksi per bulan diketahui 100 unit atau 4 unit setiap harinya. Untuk text time 480 menit dibagi 4 yaitu 120 menit disesuaikan. Total text time yaitu 197,26 menit. Jumlah workstation-nya ada 2. Kemudian efisiensi kurang lebih 89 dari perhitungan MRC dan precision diagram. Yang pertama adalah perhitungan cycle time. Perhitungan cycle time ini diketahui yaitu dengan rumus cycle time sama dengan produksi per hari dibagi consumer demand, yaitu sama dengan hasil 56,67 menit. Kemudian yaitu yang kedua adalah perhitungan workstation atau N. Workstation dengan rumus sama dengan total text time dibagi cycle time, yaitu diketahui 2,5 atau kita bulatkan menjadi 3 workstation. Kemudian untuk presiden diagram sesuai dengan perhitungan yaitu dibagi menjadi 3 workstation. Pada setiap workstation tidak boleh melebihi waktu dari cycle time, text time. Yang kemudian untuk workstation 1 yaitu kegiatan A, B, dan C. Untuk workstation 2 kegiatan D dan E. Workstation ketiga kegiatan F dan G. Yang kemudian pada perhitungan ketiga yaitu rincian workstation. Pada workstation pertama yaitu kegiatan A, B, dan C dengan total 59 menit. Kemudian workstation kedua yaitu ada kegiatan D dan E dengan total waktu 52 menit. Kemudian workstation ketiga ada kegiatan F dan G dengan total waktu 30 menit. Selanjutnya perhitungan efisiensi. Efisiensi diketahui rumusnya adalah total text time dibagi actual number of workstation dikali cycle time dikali 100%, maka didapatkan hasil efisiensi sebesar 79%. Kemudian adalah kesimpulan dari modul 2. Line balancing sangat membantu dalam membagi beban kerja antar stasiun kerja agar tidak timpang. Dengan 3 workstation, proses produksi kursi multifungsi dapat diselesaikan secara efisien. Total waktu pengerjaan atau text time sebesar 197,26 menit dapat dibagi rata sesuai dengan text time. Efisiensi jalur produksi mencapai kurang lebih 89% menunjukkan proses yang hampir optimal. Kemudian presiden diagram memudahkan dalam menentukan urutan pekerjaan dan menghindari tumpang tindih tugas. Terima kasih. Yang modul 3 yaitu perancangan stasiun kerja. Di sini ada
Metode pengumpulan data yaitu pertama data operasi kerja yang meliputi 7 kegiatan, mulai dari inspeksi awal, lalu kedua pengukuran, ketiga pemotongan, keempat penghalusan dan inspeksi, kelima perakitan, keenam pemelituran, dan yang ketujuh inspeksi akhir dengan total waktu 141 menit. Lalu terdapat spesifikasi alat yang digunakan mulai dari penggaris siku, meteran, palu, kacamata, kuas, gerinda, kikir, jigsaw, mata bor, lalu habis itu sarung tangan, jigsaw, dan stopwatch. Berikut merupakan pengolahan data dari modul 3, yaitu mulai dari presence diagram kerja harus disusun. Yang kedua, layout kerja terdiri dari pengukuran, pemotongan, penghalusan, pengecatan, dan lalu masuk ke gudang. Berikut adalah data hasil pengamatan proses pengerjaan produksi. Mulai dari pertama inspeksi dengan kode A, pengukuran dengan kode B, pemotongan dengan kode C, penghalusan dan inspeksi dengan kode D, perakitan dengan kode E, pelapisan pelitur dengan kode E, dengan kode F, inspeksi air dengan kode G, dengan total text time yaitu 141 menit. Lalu di sini menggunakan presence diagram 3 workstation. Berikutnya adalah perhitungan dari cycle time yaitu 59,67 menit, lalu perhitungan workstation yaitu didapatkan 2,36 yang dibulatkan menjadi 3 workstation. Lalu untuk rincian workstation sendiri dari ketiga workstation tersebut mulai WS1 dengan durasi 59 menit, WS2 52 menit, WS3 30 menit. Lalu didapatkan hasil block plan dari Prosman yaitu mulai dari kode A, kode A0 yaitu meliputi gudang bahan baku, lalu A yaitu area pengukuran, B area pemotongan, C area penghalusan, D area perakitan, E area pemelituran, dan E0 yaitu gudang bahan jadi. Lalu modul 3 ini didapatkan kesimpulan yaitu stasiun kerja yang dirancang dengan tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Yang kedua, workstation 1 dan 2 masing-masing memiliki waktu kerja sebagai berikut. Lalu layout area kerja disusun berdasarkan alur produksi dari pengukuran hingga pengecatan. Yang keempat, pemilihan dan penempatan alat bantu kerja sangat mempengaruhi kelancaran proses perakitan. Yang kelima, perhitungan stasiun kerja mempertimbangkan waktu proses dan kebutuhan ruang gerak. Kapasitas produksi dan analisa biaya. Untuk modul 5, data kapasitas produksi yaitu uraian dari demand atau permintaan 185 kursi per bulan. Dan untuk tenaga kerja yaitu kita sebanyak 5 orang tergantung kelompok kita. Hari kerjanya 23 hari. Untuk cycle time-nya 59,68 menit. RMH 920 jam, workstation 3 station, jam kerja 8 jam sehari. Daftar harga peralatan atau biaya tetap. Berikut adalah daftar peralatan atau biaya tetap, bisa dilihat di tabel 3.2 dengan total yaitu Rp2.843.000. Dan untuk data kapasitas produksi 3.3 tabel harga bahan baku atau biaya variabel dengan kuantiti sebanyak segini dan total harga yaitu Rp77.494.000. Untuk modul 5 yaitu data kapasitas produksi dengan total yaitu tabel 4.1 biaya modal sejumlah Rp80.337.000 dan biaya modal untuk rumusnya total biaya tetap plus total biaya variabel. Untuk total biaya tetapnya yaitu Rp2.843.000 plus Rp70.494.000 dengan total yaitu Rp80.337.000. Dengan BEP atau break even point yaitu biaya total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dengan total yaitu 786 unit. Untuk harga jual dengan rumus yaitu modal plus laba 20% dibagi jumlah produk dengan total yaitu Rp521.105 per produk. Untuk ini metode business model canvas atau BMC. Key partner yaitu supplier bahan
baku. Yang kedua, mitra usaha toko kursi, aktivitas pembelian bahan baku kursi, produksi kursi multifungsi, balai-balai, lipat sesuai SOP, pemasaran dan penjualan kursi multifungsi setrika. Untuk value proposition, yaitu kualitas produk yang dimiliki membuat pelanggan puas dengan produk kita, memiliki tingkat kenyamanan ergonomis, memiliki desain kursi yang menarik. Customer relationship, memberikan garansi produk, pelayanan yang ramah, memberikan produk yang menarik. Key resources. 1. Produk multifungsi. 2. Dimension yang ergonomis. 3. Mesin dan peralatan semi otomatis. 4. Bahan baku berkualitas. Channel, media sosial, website dan e-commerce. Revenue stream, jasa pesan antar, memberikan membership. Customer segment, pelanggan menengah atas atau lansia. Diketahui total penjualan dengan rumus harga jual dikali demand atau permintaan, yaitu Rp521.105 dikali 185 unit dengan total yaitu Rp96.404.400. Investasi biaya modalnya Rp80.337.000 dengan ROI, return of investment, dengan rumus yaitu total penjualan plus investasi dikali 100% dengan total yaitu 20% per bulan. Untuk kesimpulannya, total biaya tetap yaitu didapat Rp2.026.000, biaya variabel Rp874.580, total modal yaitu Rp2.900.580. Harga jual kursi multifungsi ditentukan sebesar Rp11.189,56 per unit. Break even point atau BEP tercapai di 400 unit, artinya laba akan mulai diperoleh setelah menjual minimal 400 unit. ROI mencapai 25% per bulan, menunjukkan proyek ini layak secara finansial. Perhitungan kapasitas dan biaya menunjukkan keseimbangan antara investasi dan keuntungan yang rasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.